Masih bersama saya Ulfaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Truk trailer terguling di Balikpapan Utara, sebab musabab kecelakaan diselidiki polisi. Perkara kubangan maut di Balikpapan terus berlanjut. Kali ini 20 saksi diperiksa oleh Ditkrimum Polda Kaltim. Pemprov Kaltim mulai memetakan peluang meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dengan memanfaatkan potensi Sungai Mahakam. Pemerintah Provinsi Kaltim mulai memetakan peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan Sungai Mahakam secara maksimal. Upaya dan langkah tersebut dilakukan seiring kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi dana transfer ke daerah. Analis kebijakan ahli muda Dinas Perhubungan Kaltim menyebut, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memaksimalkan pengelolaan tambat dan labuh kapal pada lahan milik pemerintah provinsi di tepian Sungai Mahakam. Ramainya aktivitas lalu lintas kapal dipastikan bisa menjadi sumber penerimaan daerah. Institusi daerah tentu ada fasilitas yang kita bangun melalui Dinas Perhubungan sudah mendesain di lahan provinsi ada area tambat. Area tambat mau rencananya memindahkan tambatan kapal yang di tengah alur digeser ke area tambat. Ya, selama ini mereka membayar tapi ke swasta atau pribadi. Nah, provinsi melalui Dinas Perhubungan mau mendorong supaya dia digeser ke arah tambat yang mau kita bangun. Itu salah satunya. Langkah pertama. Langkah kedua ya tentu dengan koordinasi dengan Perusda. Sementara Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 1 Samarinda menyatakan, potensi untuk mendapatkan sumber pemasukan daerah sangat terbuka. Salah satunya yakni dengan memaksimalkan peran badan usaha milik daerah. Mengelola kapal, bukan. Bahtera Adiguna, Jakarta Lowit misalnya, Peli, ini adalah badan usaha negara yang mengelola kapal. Artinya kenapa tidak pemerintah daerah mengelola kapal gitu? Karena sekali lagi, ini kalau bisa adanya, kami jadi pengusaha kok masih banyak peluang Pak. Kami sewa kapal, kami minta keterangan, udah cukup lumayan besar satu kapal hitungannya. Kalau hitungan satu pelayaran dia sewakan dari kapal, mungkin sudah puluhan dan ratusan juta dalam satu kapal. Bagaimana kalau kita bisa menyewa dan menggunakan mengoperasikan lebih dari 1, 2, dan 3? Untuk mewujudkan harapan tersebut, pemerintah Provinsi Kaltim perlu membuat regulasi dan modal untuk membangun infrastruktur di tepian Sungai Mahakam. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Sektor pertanian di Kabupaten Berau merupakan salah satu sektor yang dinilai Dinas Pangan cukup terdampak oleh program makan bergizi gratis atau MBG. Situasi tersebut menyusul terus bertambahnya satuan pelayanan gizi atau SPPG, sehingga kebutuhan untuk pemenuhan bahan baku juga kian bertambah. Pihak dinas menyebut, berjalannya program MBG mampu menciptakan iklim ekonomi baru dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Karena dalam pemenuhan porsi serta menjaga kualitas makanan diperlukan waktu yang cepat dalam pengumpulan bahan dan penyajian. Sehingga sumber daya di sekitar dapur MBG dipastikan ikut diberdayakan. Artinya mungkin ya kegiatan-kegiatan yang selama ini misalnya
mereka ini kan harus cepat ya, mereka harus cepat. Misalnya mereka mungkin membuat satu makanan ini harus cepat dimasak dan cepat tersaji, cepat tersalurkan. Mereka juga harus, artinya mereka punya dampak waktu itu sangat pendek. Nah, dengan sangat pendek ini bisa aja mereka berbagi pekerjaan kepada tetangga-tetangga sekitar, misalnya membuat pentol bakso atau membuat ini, sehingga diharapkan ada iklim ekonomi baru di sekitar SPBG, di sekitar ini. SPPG baru direncanakan mulai beroperasi di Maratua dan Kecamatan Kelai. Kedua lokasi itu dipastikan menjadi prioritas agar penyaluran MBG dapat menyasar sejumlah wilayah terpencil dan pelosok. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Kelurahan Pelita dan Tenun ditetapkan sebagai kampung bersih narkoba atau bersinar oleh BNN Kota Samarinda. Penetapan kampung bersinar diharapkan mampu menjadi titik balik bagi warga untuk terus menjaga lingkungan agar terbebas dari narkoba. Lurah Pelita menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan BNN yang menjadikan wilayahnya salah satu fokus pencegahan. Menurutnya, situasi di lapangan sudah mulai kondusif dan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba berkurang dibandingkan sebelumnya. Untuk memperkuat pencegahan, sejumlah program edukatif terus dilakukan. Karena kegiatan-kegiatan ini yang tidak, kami sangat bersyukur bisa dilibatkan oleh BNN dan menjadi salah satu fokus dari kegiatan BNN masalah pencegahan narkoba. Dan kami memang mendapat predikat namanya Kelurahan Bersinar, dan mudah-mudahan nanti ke depannya betul-betul di kelurahan kami Pelita menjadi kelurahan yang bersih dari narkoba. Saat ini sudah mulai kondusif, sudah mulai berkurang menurut pantauan kami. Kepala BNN Kota Samarinda menegaskan status bersinar bukan sekadar label. Masyarakat harus terus berani bersuara dan melaporkan jika ada gejala penyalahgunaan di lingkungan mereka. Proses penetapan maupun pencabutan status kampung bersinar harus melalui prosedur resmi dan pemantauan secara berkesinambungan. Hingga kini, hanya ada 2 kampung bersinar di Samarinda yang diresmikan pusat dan seluruh unsurnya pencegahan, pemberantasan, hingga rehabilitasi harus berjalan selaras. Nah ya, ke depan kita berharap teman-teman di sini yang udah dibentuk penggiat tadi semuanya berani menyampaikan agar status kelurahan bersinarnya bisa dicabut kira-kira ya. Jadi pencegahan tetap berjalan ya. Pemberantasan juga ada, termasuk juga rehabilitasinya pasca setelah itu semuanya. Jadi ini harus semuanya berjalan, nggak bisa berdiri sendiri-sendiri ya. Indikator ini sebenarnya yang ditetapkan dari pusat, memang sudah ada sebelumnya ya, dan itu tadi kalau dikembalikan lagi kalau memang kita mau mengecek apakah memang sudah isi, ya, yang kita lakukan ini ya. Bapak, total kampung bersinar di Samarinda selain 2 ini? Apa ada lagi Pak? Ada lagi. 2 aja. 2 ya? Oke. Sebelumnya, pada 7 November 2025, BNNK Samarinda menangkap 43 orang dari Kelurahan Pelita. Sebanyak 42 di antaranya dinyatakan positif menggunakan narkoba dan seluruhnya telah menjalani proses rehabilitasi. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Deretan makanan yang dijajakan di salah satu pusat perbelanjaan di Samarinda ini merupakan makanan khas Bangkok, Thailand.
Bahkan bahan baku makanan tersebut mereka bawa langsung dari negeri Gajah Putih. Salah satu makanan yang menarik perhatian pengunjung adalah longan. Makanan dengan bahan utama buah kelengkeng ini didatangkan langsung dari Bangkok. Selama membuka tenan sudah ramai pengunjung. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp38.000 hingga Rp100.000. Ini minuman tradisional dari Thailand, namanya longan pandan. Longan pandan? Iya. Bahan baku utamanya? Bahan baku utamanya kita ini pakai air gula pandan sama pakai lengkeng impor dari Thailand. Apa nama buahnya? Longan. Buahnya yang dipakai ini? Ini pakai lengkeng impor Lengkeng dari ya? Thailand. Iya. Terus direndam ini supaya apa, Mas? Ini dicampur sama kuahnya loh. Jadi rasanya? Rasanya manis, seger, enak. Seger, enak ya? Iya. Oh, ini memang asli Thailand begini ya? Iya, ini impor dari Thailand begini. Untuk varian harganya? Kita mulai dari harga 38, 55 sama 100. 500. Ini berapa hari nantinya di sini, Bang? Ini kita 18 hari. Mulai 18 dari hari ya? tanggal 27 sampai tanggal 14 Desember. Penikmat kuliner mengaku baru pertama kali datang ke festival kuliner khas Bangkok ini. Dirinya penasaran dengan longan yang dijual di festival tersebut. Baru ini. Gimana kesannya di sini? Ya, bagus sih. Baru pertama kali dari sini. Baru pertama kali. Terus beli apa namanya nih longan ini sudah pernah ngerasakan? Baru ini. Beda nggak dengan Indonesia cara pengolahannya? Kalau biasanya kelengkeng ini? Nggak unik kayak gini, kan unik. Oh gitu ya. Jadi ini juga belum pertama kali nyobain. Baru pertama kali, makanya mau cobain dulu. Mau cobain dulu ya. Kenapa tertarik beli ini, Bang? Bentuknya aja sih. Baru kelihatan kan kayak gini. Oh gitu ya. Ini udah ada. Oke. Tak hanya buah longan yang menarik minat pengunjung, racikan udang yang tidak biasa kita temui sehari-hari di Samarinda ini juga membuat takjub. Udang yang masih hidup langsung dicampur dengan racikan bumbu dengan rasa gurih, pedas, dan asam. Dimakan hidup udangnya. Udah dimakan hidup-hidup. Ini pakai bumbu apa aja, Mas? Bumbunya bawang bombay, serai, terus cabai hijau giling, cabai rawit, cabai bubuk, ajinomoto, terus ada beras ketannya juga sama apa? Sama desaku namanya. Rasanya gimana, Mas, itu? Gurih, pedas-pedas, asam-asam. Apa kata mereka testimoninya, Mas, ada tak? Ya, ada yang bilang enak, ada yang bilang penasaran mau cicip gitu kan. Sesuai jadwalnya, festival kuliner khas Thailand ini berlangsung selama 18 hari dari mulai 27 November hingga 14 Desember 2025. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.